A few moments later. Oke. Ahmad Soebardjo. Dia adalah Ahmad Soebardjo, salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, terlebih menjelang proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pertama setelah merdeka. Ahmad Soebardjo dianggap sebagai salah satu tokoh berpengaruh, sehingga dia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang kemudian berganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Latar belakang Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Keresidenan Batavia pada tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya yang bernama Teku Muhammad Yusuf masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidie. Sedangkan kakek Ahmad Soebardjo dari pihak ayah adalah ule balang dan ulama di wilayah Leung Putu. Sedangkan Teku Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan mantri polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Dan ibu Ahmad Soebardjo bernama Wardina. Ia keturunan Jawa dan Bugis dan merupakan anak dari camat di Teluk Agung, Cirebon. Ayahnya mulanya memberinya nama Teku Abdul Manap, sedangkan ibunya memberi nama Ahmad Soebardjo. Nama Dejo Adi Surjo ditambahkannya sendiri setelah dewasa, saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Ia bersekolah di Hogere Burger School, Jakarta. Saat ini setara dengan sekolah menengah atas. Pada tahun 1917, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda, dan memperoleh ijazah Master in the Rechten. Saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Riwayat perjuangan Ahmad Soebardjo. Semasa masih menjadi mahasiswa, Soebardjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jongjapa dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antarbangsa Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah yang pertama di Brussels dan kemudian di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin-pemimpin nasional yang terkenal dari Asia dan Afrika. Sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang termasuk Chairul Saleh, Sukarni, dan Wikana Sudanco Singgi dan pemuda lain membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak berpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua yaitu Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta, maka disitulah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengas Dengklok. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan, Ahmad Soebardjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 11.30. Dengan adanya jaminan itu, Komandan
Kompi Petarangnya Dengklok, Tsunanjo Subeno bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Naskah Proklamasi. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di Rumah Laksamana Muda Maeda. Setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda, dini hari 17 Agustus 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Setelah kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Subarjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial. Kabinet Indonesia yang pertama dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 sampai 1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1957 sampai 1961. Dalam bidang pendidikan, Subarjo merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia. Wafatnya Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo Djojo Adisurjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun. Beliau wafat pada tanggal 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina Kebayoran Baru. Beliau wafat akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung, Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009.